dalam Bisik Semanemo, Bincang Asik SMA Negeri 1 Mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua sahabat podcast Bisik Semanemo dimanapun Anda berada. Bisik Semanemo, ruang bincang seru, penuh edukatif dan inspiratif untuk kita semua. Saya Rati Tias Arini sebagai host dalam Bisik Semanemo bersama Dharma Wanita SMA Negeri 1 Mojo. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas tuntas, membedah buku yang berjudul Merajut Asa, Perspektif tentang Pendidikan dan Fenomena Sosial. Bersiap-siaplah untuk dibawa ke dalam dunia yang penuh inspirasi dan motivasi, tentu saja bersama penulisnya secara langsung yaitu Ibu Umi Hasanah SPD. Beliau merupakan seorang pendidik di SMA Negeri 1 Mojo, sekaligus seorang penulis yang menginspiratif dengan banyak karyanya. Dengan segudang prestasi yang sudah ditorehkan, beliau juga senior saya, rekan saya, dan juga inspirasi bagi saya dan juga peserta didik yang ada di SMA N 1 Mojo. Ibu Umi, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Rati. Sehat ya Bu Umi ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu sudah hadir di podcast Semanemo ini. Sama-sama. Bu Umi saat ini kan sebagai guru ya Bu ya, sekaligus sebagai penulis. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana perjalanan Bu Umi dalam menulis hingga sampai di titik ini, di titik menuangkan karya berjudul Merajut Asa ini Bu? Iya, baik, berarti saya akan berbagi pengalaman. Mungkin juga di sana banyak teman-teman guru yang sama dengan saya, sekaligus jadi penulis. Jadi saya belajar menulis itu sebenarnya sudah sejak sekolah dulu, waktu masih duduk di bangku aliyah. Kalau setara SMA gitu. Iya. Nah waktu itu sebenarnya saya tidak punya niat nulis atau ikut lomba gitu, tapi sama kelas diminta untuk mewakili lomba menulis. Nah waktu itu saya ya ikut aja, jadi nulis sebisanya. Walhasil belum berhasil, artinya belum menjadi juara. Masih coba lagi ya? Iya, tapi saya tetap semangat. Akhirnya dari situ saya mulai belajar menulis. Oh, ternyata menulis itu asik juga. Nah, hal itu berlanjut sampai saya kuliah. Nah, ketika waktu kuliah itu kan kalau libur panjang ya Bu ya. Jadi saya mencoba menulis. Nah, tentunya menulis itu tidak asal-asalan. Saya awali dulu dari saya senang membaca. Dari SD saya sudah senang sekali membaca. Terutama buku-buku cerita, cerpen, petualangan. Apalagi anak-anak ya Bu ya. Iya, sampai pinjam buku di perpus itu numpuk-numpuk. Bahkan saya pinjam kartu teman saya untuk pinjam buku. Jadi untuk baca aja. Waktu itu belum ada inisiatif untuk menulis. Jadi hanya sekedar. Nah dari membaca itu biasanya terinspirasi. Kapan saya punya buku yang bisa dibaca orang juga. Akhirnya dari situ saya mulai menulis walaupun tidak untuk dipublikasikan. Jadi menulisnya itu sekedar di buku catatan waktu itu karena belum ada laptop, komputer belum ada, apalagi HP belum punya. Jadi saya punya buku catatan. Nah waktu lulus kuliah saya alhamdulillah mengajar. Nah di waktu mengajar itu punya kesempatan karena diberi tugas, diberi amanah sama sekolah untuk membimbing karya ilmiah. Jadi anak-anak yang tergabung dalam kelompok ilmiah remaja atau KIR. Nah dari situ akhirnya saya terpacu untuk menulis lebih giat lagi dan banyak belajar tentang dunia kepenulisan. Kan rasanya malu ya Bu kalau membimbing karya tulis tapi tidak punya tulisan. Jadi motivasi tersendiri. Akhirnya ketika ada event diklat menulis artikel sama sekolah dikirim. Nah dari situ saya mulai belajar. Dan ada satu saya ingat tantangan dari kepala sekolah waktu itu, Bu bagaimana kalau jenengan mencoba menulis dan dikirim ke majalah media Jawa Timur. Siapa tahu nanti tulisannya bisa dimuat dan menginspirasi orang lain. Oh akhirnya saya memberanikan diri. Tapi karena tidak pede saya minta tolong guru bahasa Indonesia waktu itu untuk membaca ulang tulisan saya, untuk dikoreksi dan juga kepala sekolah. Akhirnya saya mengirim untuk yang pertama kali waktu itu. Saya lupa tahunnya Bu, sudah lama. Akhirnya alhamdulillah dimuat. Ternyata itu membuat motivasi tersendiri bagi saya dan juga teman-teman. Justru bikin semangat lagi Bu ya Bu Umi ya? saja bisa menulis dan dimuat. Berarti teman-teman yang juga bisa. Akhirnya dari situ ada beberapa teman guru yang juga ikut menulis. Alhamdulillah ternyata benar katanya kepala sekolah.
Jadi saya memulai menulis, akhirnya teman-teman juga yang lain ikut menulis. Itu sampai sekarang, insya Allah saya masih aktif menulis di majalah media dan sama dewan redaksinya itu dimasukkan komunitas penulis media guru ya. Karena sering dimuat, akhirnya kita punya komunitas sendiri, komunitas penulis seperti itu. Jadi awal mula sampai gabung malah ya Bu iya. sekarang. Selain itu Bu yang menunjang saya punya tulisan dan buku itu adalah ketika masa pandemi. Nah, kita diberi kesempatan untuk WFH karena banyak waktu luang. Akhirnya kesempatan itu saya gunakan untuk belajar dan terus menulis. Belajarnya melalui itu webinar kepenulisan online waktu itu. Jadi Banyak sekali ya Bu ya, banyak dulu sekali kita pokoknya tinggal milih aja. Tinggal milih, betul. Ada nulis fiksi, ada non fiksi, semuanya saya ikuti. Yang penting ikut aja. Jadi saya pengen punya banyak pengalaman. Walaupun nanti kualitasnya seperti apa, enggak mikir waktu itu. Yang penting ikut dapat ilmunya. Yang penting berani ikut dulu ya Bu. Iya, berani ikut dulu. Jadi saya waktu itu ikut beberapa kelas menulis online. Ada fiksi, ada non fiksi. Saya tergabung di media guru juga yang yang dipimpin oleh Pak Ihsan dan Mas Eko waktu itu. Sampai sekarang insya Allah masih aktif. Setelah itu saya juga tertarik untuk menulis di kelas yang lain, ikut di kelas Trenlis. Trenlis itu singkatan pesantren penulis. Ini ya Bu ya. Iya, yang menerbitkan buku buku saya ini. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali karena di Trenlis itu ada mentornya yang kompeten, beliau sudah bestseller. Dan ini yang berbeda dengan penulis atau pembimbing penulisan yang lain, bahwa beliau itu Bu mau memberi koreksi tulisan kita. Itu yang mahal dan tidak ada di kelas lain yang saya ikuti. Jadi saya sampai sekarang juga bertahan di dua kelas tersebut. Nah, dua-duanya membuat saya lebih produktif untuk menulis sampai akhirnya menghasilkan beberapa buku. Luar Seperti biasa. itu. Jadi dua kelas yang jenengan ikut itu benar-benar berimbas baik banget Benar, ya, untuk benar produktivitas sekali. penulisan. Iya, media guru itu kelas pertama yang membuat saya berani menulis dan membuat sebuah buku. Waktu itu saya seperti ini Bu, punya moto. Saya harus punya satu buku minimal sebelum saya meninggal. Saya seperti itu. Jadi ketika ada diklat menulis buku itu, saya seneng, bener-bener seneng. Sekolah memberi peluang untuk guru-guru yang pengen ikut diklat, saya langsung daftar. Walaupun pakai uang pribadi, tidak masalah waktu itu. Jadi saya ikut di kelas pertama yang offline itu di MGMP di Pare. Nah, yang sampai sekarang kelas alumninya juga masih ada dan ada blog khusus untuk guru juga yang tetap saya manfaatkan sampai sekarang. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Itu. Kemudian Bu, untuk karya yang berjudul Merajut Asa ini sendiri Bu, ini merupakan karya Bu Umi yang keberapa Bu? Ini karya insya Allah yang kelima. Oh, yang kelima iya. Bu. Sebelumnya sebelumnya apa saja Bu? Iya, yang pertama itu dulu saya itu kan belum punya komputer ya Bu ya. Jadi kalau nulis tuh suka menulis di buku tulis kecil tipis gitu. Kalau ada hal yang menarik saya tulis. Tapi itu enggak ada teorinya karena saya kurang paham teori kepenulisan ya. Asal nulis saja. Pokoknya yang menarik saya tulis sesuai ilmuwan saya waktu itu. Akhirnya itu ada satu buku penuh dengan cerita, cerpen semacam cerpen gitu. Itu akhirnya ketika ketemu di diklat menulis yang pertama itu sama mentornya diberi kesempatan untuk dijadikan buku. Nah, itu buku saya pertama. Buku yang pertama itu judulnya cerita yang saya membimbing karya ilmiah. Jadi jadilah buku mengenal dan belajar karya ilmiah. Seperti itu. Bukunya sampai sekarang digunakan anak-anak untuk belajar karya tulis. Di situ ada contoh-contoh anak-anak yang sudah berhasil berkarya dan menjadi juara. Seperti itu. Terus yang kedua itu waktu itu ada event online yang menawarkan yang punya naskah untuk bisa ikut event itu, nanti diambil 50 besar, yang terpilih bisa dibukukan. Saya ikut. Nah, catatan-catatan di buku tulis saya tadi saya ketik ulang, akhirnya jadi sebuah buku yang diberi judul Ceritaku. Nah, itu cerita cerpen isinya, beda dengan yang pertama. Terus yang ketiga itu
buku tentang yang hampir sama dengan Merajut Asa, tentang pendidikan juga. Itu buku tentang pengalaman saya ketika mengajar. Kalau kita mengajar kan banyak pengalaman ya Bu ya. Kita unik menghadapi anak-anak. Ketemu anak-anak, kadang di perjalanan mereka perjalanan di jalan kita ketemu inspirasi ya yang berkaitan dengan pendidikan. Itu saya beri judul saya kok lupa ya Bu ya. Dedikasi dan edukasi. Jadi isinya tentang pendidikan. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu saya ikut kelas cerpen dari Media Guru karena saya pengen nggak nulis non fiksi terus. Apakah saya bisa ya nulis cerpen? Coba. Jadi ikut kelasnya cerpen, akhirnya jadi satu buku yang berkisah di situ itu feminim banget. Jadi ceritanya tentang wanita atau perempuan karena perempuan itu menarik. Akhirnya saya beri judul Wanita dalam Bingkai Cerita. Oh iya, saya pernah. Ya, saya pernah tahu bukunya. Iya, itu dipajang di etalase literasi. Itu berarti beberapa cerita masuk situ nggih Bu? Iya, buku ya tentang ceritanya teman-teman. Kadang kan ada yang curhat, menarik. Ini bisa menjadi inspirasi, akhirnya saya tulis. Nah, siapa tahu nanti kalau ada yang membaca dan punya masalah yang sama, mungkin bisa mengambil hikmah dari situ. Dan ini adalah yang kelima. Ya, yang kelima saya beri Merajut Asa, perspektif tentang pendidikan dan fenomena sosial. Kemudian Bu, yang membedakan buku ini yang berjudul Merajut Asa ini dengan buku-buku sebelumnya itu apa Bu? Yang paling mencolok? Yang paling mencolok. Kalau buku ini selain di pendidikan ada juga tentang fenomena sosial. Jadi kalau dari kontennya itu ada, kalau fenomena sosial itu kan sekarang ini kita hidup di era teknologi yang media sosialnya luar biasa perkembangannya. Nah itu menjadi masalah atau menjadi problem tersendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah di situ saya tambahkan selain di dunia kependidikan, jadi itu beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan lebih monoton gitu ya, cerita terus kir gitu khusus. Kemudian tentang pendidikan, kalau yang sebelumnya ini yang keempat itu kan pendidikan, seputar pendidikan aja, baik itu di rumah orang tua mendidik atau di sekolah guru yang mendidik. Nah, jadi itu ini, ada di buku ini permasalahan sosial berserta solusinya ada ya Bu ya. Iya, alternatif solusi yang sudah pernah diterapkan. Nah, itu nanti diharapkan mungkin ada yang permasalahan yang sama, mungkin bisa menjadi alternatif solusinya seperti itu. Kalau secara garis besar Bu, isi dari buku ini apa? Iya. Ini kalau Bu Ratih membuka bagian daftar isinya, itu ada 5 bagian yang saya tuliskan di situ. Secara konten itu ada tentang sekolah. Nah, karena kita sebagai guru hidupnya di sekolah ya Ibu, sebagian besar waktunya kita. Nah, jadi saya ingin sekolah itu menjadi taman pendidikan dan rumah kedua bagi kita dan anak-anak. Jadi bagaimana agar di rumah itu kerasa nyaman. Nah, di situ ada peran yang saya tambahkan ibu. Ibu itu berperan penting dalam pendidikan, terutama di keluarga. Kalau di sekolah kita jadi ibunya anak-anak. Kemudian bagaimana orang tua itu mengasuh anaknya. Kemudian hal-hal di sekolah yang kaitannya dengan pendidikan. Itu bisa dari kegiatan siswa, kemudian kantin bahkan itu juga tempat pendidikan. Kalau kita menyadari di kantin itu banyak yang bisa kita ambil hikmahnya, Bu. Kemudian yang bagian kedua itu tentang literasi. Nah ini adalah karena kita tidak bisa lepas dari literasi. Literasi itu adalah hal yang fundamental bagi lancarnya atau intinya kalau kita berliterasi, insya Allah hidup kita ya aman-aman saja, maksudnya literat tentang literasi dan problematikanya. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang guru sekali ini ya. Jadi ternyata menurut saya ini Bu ya, menjadi guru itu tidak mudah. Apalagi di era teknologi, di era katanya kita itu mengajar generasi Z yang susah diatur gitu, tanda petik yang unik. Nah, jadi kita harus punya metode bagaimana mereka itu bisa tetap termotivasi untuk belajar. Nah, di situ isinya sekitar itu. Kemudian bagian yang keempat
Nah ini kasus yang sampai saat ini masih terus ada, walaupun kita di dunia pendidikan ternyata kasus bullying itu tetap saja ada. Iya. Bahkan di pesantren yang notabene itu tempatnya orang-orang yang religi. Nah itu saya juga punya keprihatinan tersendiri dengan adanya kasus bullying. Yang terakhir bagian kelima itu, nah ini yang fenomena sosial yang saya sampaikan tadi, bahwa di lingkungan kita itu kadang harus belajar lebih bijaksana sebelum bertindak seperti itu. Nah itu ada beberapa judul yang terkait dengan fenomena sosial yang terkait saat ini. Itu Iya, sebagian sangat ada 5. sangat menarik sekali ya Bu isinya. Nanti jangan lupa dibaca. Oh, Kalau iya. mau membaca ini harus menghubungi siapa Bu? Beli di mana? Oh gitu? iya, kalau ingin membaca, kalau dari SMA Mojo bisa di perpustakaan. Bisa di Bu. perpustakaan. Di ruang literasi juga bisa. ruang literasi. Kalau menghendaki bukunya bisa langsung menghubungi saya. Menghubungi Bu Umi langsung. Iya. Kemudian Bu, menulis buku berjudul Merajut Asa ini inspirasinya atau motivasinya dari mana sih Bu? Atau apakah dipengaruhi oleh peristiwa atau pengalaman tertentu? Iya, tentunya kalau menulis itu mesti ada ya Bu Ada ya ya, Bu. sumber inspirasinya. Jadi kalau sumber inspirasinya secara detailnya seperti tadi, misalkan saya merasakan ternyata jadi guru itu tidak mudah ya, kita harus mengambil metode yang tepat bagaimana mengkondisikan anak-anak biar mereka benar-benar bisa ada perubahan, karena fondasinya pendidikan kan ada perubahan dari sikap yang kurang baik menjadi baik. Kemudian inspirasi dari kasus bullying yang sering kita dengar yang saat ini, bahkan walaupun sudah ada pendidikan karakter yang digembar-gemborkan sejak beberapa tahun terakhir, tapi tetap saja bullying ada. Jadi inspirasinya dari hal-hal yang kita alami sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Iya, seperti itu. Untuk prosesnya sendiri Bu dalam menulis buku ini berapa lama sih Bu iya. yang dibutuhkan? Kira-kira menurut Bu Ratih? Mungkin kalau Bu Umi jago kan? Ya enggak juga, masih Mungkin belajar. beberapa bulan jadi ya? Enggak Bu. Enggak Jadi kalau waktunya yang dibutuhkan satu buku ini 1 tahun lebih. 1 tahun Iya. lebih. Saya mulai dari tadi yang judulnya pertama kan Ibu sebagai Fondasi Peradaban itu. Saya ingat itu Desember pas Hari Ibu. Desember tahun lalu berarti? Iya, tahun lalu. Jadi 1 tahun lebih. Iya. Ada lebih berapa bulan gitu. Jadi saya usahakan 1 bulan itu minimal 1 tulisan. 1 tulisan yang saya kirim ke majalah media, 1 tulisan untuk di komunitas. Ya. Kalau beruntung 2 atau 3, kalau pas banyak tugas seperti itu ya harus 1 paling enggak harus. Jadi kalau Konsisten 1 ya, iya kuncinya harus konsisten. konsisten. Harus tidak boleh malas. Iya, tidak boleh malas harus. Karena 1 bulan itu 30 hari. Kalau 30 hari kita lewatkan sama sekali kan eman gitu. Iya, betul. Iya, seperti itu. Kalau untuk tantangannya tersendiri Bu? dalam Tantangannya kalau tantangannya ya banyak sih sebenarnya. Kalau tantangan dari itu sebenarnya tergantung juga kita menyikapi bagaimana. Karena di sekolah waktu itu ketika saya menulis itu sebelum ini kan saya banyak tugas ya Bu, tugas tambahan. Bu Ratu juga tahu. Jadi saya jadi bendahara, memegang beberapa pos keuangan dan semuanya perlu laporan tiap bulan. Nah itu harus saya kerjakan dengan baik juga, menuntut saya harus kompeten dan bertanggung jawab. Kemudian saya juga kan membimbing KIR. Nah, kegiatan-kegiatan sekolah itu yang tantangan yang harus saya taklukkan itu rasa malas sehingga harus disiplin, wajib. Jadi mewajibkan itu tadi minimal 1 tulisan atau minimal 2 tulisan yang harus saya bisa selesaikan di sela-sela kesibukan itu. Jadi tantangannya ya itu tadi. Kalau di rumah tentu kalau kita kan sebagai ibu rumah tangga enggak bisa tuh Bu diam kalau rumahnya masih berantakan. Nah itu jadi kalau di rumah ya waktu hari libur itu saya manfaatkan untuk menulis. Jadi tantangannya sama bukan di rumah, kadang ada acara-acara di rumah. Kalau tantangan yang sifatnya dari yang lain kayaknya enggak ada. Ya itu aja menurut saya. Jadi kita yang pertama itu menaklukkan rasa malas itu ya. Menaklukkan rasa malas. Betul. Kuncinya itu. Iya, betul. Kemudian Bu, dalam proses menulis buku ini sendiri, apakah ada kebiasaan tertentu atau rutinitas tertentu yang Bu Umi lakukan supaya ini bisa berjalan lancar gitu? Oh iya, tentu insya Allah ada. Jadi kalau misalkan gini,
setiap judul di situ kan ceritanya beda-beda gitu Bu ya. Jadi saya memulainya itu rutinitas saya itu biasanya kalau saya nggak bawa buku, saya punya buku catatan kecil gitu. Yang di situ ada semacam to-do list gitu Bu ya. Oh iya iya. Daftar harian yang harus saya kerjakan karena kan banyak tugas di sekolah. Jadi misalkan saya hari ini harus membuat ini pembukuan dan seterusnya, nanti ada rapat dan seterusnya, saya tulis yang sudah saya kerjakan, saya cek. Nah nulisnya nanti kapan? Ya di sela-sela itu, kadang nunggu pulang pas jam kosong, nah seperti itu. Kebiasaan Ada saya, waktu luang langsung. terus yang kedua, saya punya catatan kecil juga untuk menuangkan ide. Jadi ketika terlintas ide itu, walaupun tidak sempat, saya tetap menuliskan idenya. Misalnya di catatan HP. Nah seperti itu. Itu kalau kita entar-entar gitu kadang lupa tadi apa ya gitu. Tapi kalau sudah kita tulis walaupun itu hanya sebaris, 2 baris atau maksimal 1 paragraf, insya Allah nanti kalau pas longgar jadi itu bisa kita lanjutkan. Nah itu kebiasaan saya seperti itu. Untuk apa ya, memulai menulis seperti itu. Kalau saya sih catatan HP isinya resep. Resep terus ini hari ini anak les apa. Oh iya. Sesuai kebutuhan ya. Resep bisa loh jadi kumpulan resep. Oh iya betul. Menginspirasi sekali. Iya. Kemudian Bu, buku ini sebenarnya ditujukan untuk siapa sih Bu pembacanya? Target Bu itu dibaca untuk siapa? Di situ kan ada perspektif tentang pendidikan ya Bu ya. Iya. Jadi terkus buku ini untuk calon guru. Biar ndak awang-awang jadi guru. Biar nggak maju mundur ya. Iya. Calon guru, kemudian para guru juga sebagai pendidik, para orang tua. Jadi perspektifnya dari sisi sudut pandang orang tua juga ada, sehingga kita saling belajar. Iya. Emang penting sekali ya Bu kolaborasi orang tua, guru bersama siswa. Iya. Supaya anak tuh terarah gitu ya. Bener. Karena sejatinya pendidikan itu kan tugasnya orang tua ya Bu ya. Betul. Kita sebagai guru itu membantu, sehingga kalau tidak ada kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua yang baik dan saling mendukung, nah itu akan susah untuk mencapai tujuan, untuk mengantarkan anak-anak kepada cita-cita mereka gitu. Betul. Jadi buku Merajut Asa ini bisa dibaca oleh para orang tua, para guru, bahkan siswa sekalipun ya Bu. Siswa bisa, biar mereka juga tahu, oh ternyata guru itu butuh dukungan untuk mereka, mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan seperti itu. Kemudian Bu, apa sih Bu harapan atau pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pembaca melalui buku yang Ibu tulis ini? Iya, harapan saya bagi para pembaca, teman-teman yang sudah membawa buku ini dan yang akan mungkin pengen membaca, semoga buku ini bisa memantik motivasi dan memberi inspirasi serta mungkin memberikan alternatif solusi tentang masalah-masalah atau tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, baik itu di dunia pendidikan maupun di kehidupan masyarakat secara luas. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu? Kalau saya gini, pendidikan itu kan merupakan fondasi peradaban ya Bu ya. Jadi kalau kita mau bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan berkarakter, maka pendidikan yang harus maju duluan, dan kita sebagai guru harus tetap semangat dalam mengawal sebagai garda terdepan pendidikan untuk tetap semangat bagaimana pendidikan itu bisa mencapai tujuannya, dan akhirnya anak-anak yang katanya nanti tahun 2045 mereka adalah generasi emas yang kita harapkan benar-benar terwujud. Amin. Jangan sampai harap-harap cemas gitu ya Bu. Betul. Semoga terwujud itu generasi emas yang jadi gitu. Di tahun-tahun mendatang. Intinya kita jadi guru dan jadi orang tua itu harus ikhlas dalam itu Bu, mendidik dan membersamai anak-anak. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya Bu? Nah, kalau yang mendampingi mereka. Benar. Ini itu saja Bu Umi. Iya. Baik, alhamdulillah percakapan di episode kali ini dalam Bisik Semanemo sangat menginspirasi sekali ya pendengar. Bersumber dari buku karya Bu Umi Hasanah yang berjudul Merajut Asa, Perspektif tentang Pendidikan dan Fenomena Sosial. Semua masalah dalam lingkup pendidikan sosial bersama solusinya telah dihadirkan dalam buku ini. Jika sahabat ingin membaca, bisa mengakses buku ini di perpustakaan SMA N1 Mojo, bisa di ruang literasi maupun langsung menghubungi Bu Umi Hasanah sendiri. Terima kasih banyak kepada Bu Umi atas segala ilmunya
segala hal baik yang sudah diberikan kepada sahabat Bisik Semanemo. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu. Semoga di episode mendatang Bu Umi kembali dengan karya yang lebih menggelegar ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Ya, amin ya Allah. Karena saya yakin Bu Umi akan terus menulis karya-karya selanjutnya. Insya Allah, ya Bu. Dan juga teman-teman yang lain ya Bu. Iya, amin Bu. Semoga ya Bu. Baik, Ibu, saya sudahi di sini. Saya Rati Tias Arini sebagai host di episode kali ini bersama Dharma Wanita SMA Negeri 1 Mojo. Undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.